Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Syarif di Ngaji Channel. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas salah satu hukum tajwid yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Fil. Baik, langsung saja disimak videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara. Di sini ada hukum mim sukun, disebutnya hukum bacaan idhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukun dibaca dengan jelas atau izhar. Alam tara. Ro dibunyikan secara tafkhim atau ditebalkan suaranya sebab huruf ro berharokat fathah atau baris di atas. Pangkal lidah dinaikkan. Tara kaifa. Kai di sini ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebut dengan hukum bacaan harf lin. Cara membacanya lembut, lunak tanpa ada penekanan. Tara kaifa fa'ala rabbuka. Selanjutnya ada ba tasydid, tekan tahan. Rabbuka bi asha. Selanjutnya ha yang berharokat fathah berdiri dibaca panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Bi ashabil fil. Kemudian di sini ada hukum bacaan namanya alif lam komariah. Sebab ada alif lam yang bertemu dengan huruf komariah yaitu huruf fa. Maka cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau izhar. Oleh sebab itu alif lam komariah biasa disebut dengan izhar komariah. Jadi sekali lagi alif lamnya dibaca dengan jelas. Bil fil. Fil ini disebut dengan hukum bacaan mad arid lis sukun. Sebab ada mad tabi bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, yaitu huruf lam. Maka cara bacanya durasinya dibaca panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat, asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Alam yaj'al. Selanjutnya ada hukum mim sukun namanya izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya dibaca jelas. Alam yaji. Selanjutnya ada ja sukun, disebutnya hukum bacaan qalqalah, namanya qalqalah segra. Cirinya itu sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara bacanya jim sukunnya dipantulkan dengan pantulan kecil. Yaj'al kaidahum. Selanjutnya di sini ada lam sukun, namanya lam mutlak. Sebab ada lam sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain lam dan ro. Maka cara bacanya lam sukunnya dibaca jelas. Yaj'al kaida. Kai ini di sini ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebutnya hukum bacaan harf lin. Cara bacanya lunak atau lembut tanpa ada penekanan. Kaidahum fi. Selanjutnya ada hukum mim sukun yang menghadapi huruf fa, disebutnya hukum bacaan izhar syafawi. Sebab mim sukunnya bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara bacanya mim sukunnya dibaca dengan jelas atau izhar. Fi. Selanjutnya ada ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah, disebut hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Maka dibaca panjang 2 harokat. Fi tadlil. Lil ini disebut di hukum bacaan mad arid lis sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun, sebelumnya kasrah bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Maka cara bacanya dibaca panjang, boleh 2, 4
atau 6 harokat asalkan konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Wa arsala alaihim. Selanjutnya ada di sini hukum bacaan harf lin, yaitu ada ya sukun yang didahului harokat fathah atau baris di atas. Maka cara bacanya dilunakkan atau dilembutkan suaranya tanpa ada penekanan. Alaihim tayran. Selanjutnya ada mim sukun yang bertemu huruf to disebut hukum bacaan izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya ini dibaca jelas atau izhar. Bunyi m-nya terdengar jelas. Alaihim toy, ya sukun sebelumnya fathah haruf lin, maka cara bacanya lembut lunak tanpa ada penekanan. Toyiron aba, ya. Selanjutnya ada tanwin fathah atau fathatain bertemu dengan huruf hamzah atau alif yang berharokat. Ini disebut hukum bacaan izhar halki. Sebab ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halki atau huruf tenggorokan, yaitu huruf hamzah. Maka cara bacanya dibaca jelas, bunyi n-nya jelas ya. Toyiron aba, ba dibaca panjang 2 harokat sebab ada alif yang didahului harokat fathah atau baris di atas, disebut dengan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Ababil, bil ini disebut dengan hukum bacaan mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelum kasrah bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti, yaitu huruf lam. Maka cara bacanya ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Tarmihim. Selanjutnya di sini ada ya sukun yang didahului harokat kasrah atau baris di bawah. Maka disebutnya hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Tarmihim bihija. Kemudian di sini ada hukum mim sukun yang menghadapi huruf ba, maka disebutnya hukum bacaan ikfa syafawi. Sebab ada mim sukun yang menghadapi huruf ba, maka cara bacanya dibaca samar dan dengung. Mim sukunnya dibaca samar, kemudian didengungkan kurang lebih 2 sampai dengan 3 harokat. Tarmihim bihija. Ja ini ada harokat fathah, setelahnya ada alif atau alif sebelumnya fathah dibaca panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya adalah mad asli atau mad tabi'i. Jaratim. Selanjutnya ada tanwin kasrah atau kasratain bertemu dengan huruf mim yang ditasdidkan. Ini disebut hukum bacaan idgham bigunnah. Maka cara bacanya dibaca lebur disertai dengan dengungan. Ratim min sijil. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Ini disebut hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara bacanya dibaca samar disertai dengan dengungan. Nun sukunnya disamarkan. Min sijil. Jil disebut di hukum bacaan mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti atau waqaf, yaitu lam. Maka cara bacanya dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asalkan konsisten membacanya dalam satu kali bacaan. Faja'alahum ka'as. Selanjutnya ada hukum mim sukun yang menghadapi huruf qaf, disebutnya hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka cara bacanya mim sukunnya diizharkan atau dibaca dengan jelas, bunyi m-nya jelas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian di sini ada tanwin kasrah atau kasratain
bertemu dengan huruf mim disebut dengan hukum bacaan idgham bigunnah, maka cara bacanya dibaca dengan lebur disertai dengan dengungan. Fim ma'kul, kul ini disebut dengan hukum bacaan mad arid disukun, sebab ada matobi yang bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan karena waqaf atau berhenti. Matobinya adalah waw sukun sebelumnya dhamma bertemu dengan huruf lam yang disukunkan karena berhenti atau waqaf, maka cara bacanya ini dibaca panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asalkan selalu konsisten membacanya dalam satu kali baca. Shadaqallahul azim.